Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita belajar bareng lagi. Kita tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan, bintang tamu perdana di KDX. Ini udah 7 tahun kita? Kita udah 10 tahun, Gus. Di sini 10 tahun, Gus. Anyway, Ibu dan Bapak, Gus Chan baru diangkat jadi profesor doktor kemarin. Jadi tepuk tangan dulu dong. Keren. Sekolah kagak tapi dapat gelar profesor nih. Licik banget gitu ya. Jadi nanti sebelum masuk topik mungkin pengen tahu dulu gitu ceritanya road to jadi profesor doktor tuh gimana. Terus berikutnya nanti mungkin Gus mohon pemaparannya, pembabarannya tentang Ramadan, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan seterusnya gitu ya. Paket komplit gitu Gus. Meskipun nggak dikit-dikit juga nggak apa-apa sih, kan supaya diundangnya ulang-ulang, bener nggak? Ya gitu sih intinya. Anyway, Ibu dan Bapak, Gus Chan ini salah satu-satunya mungkin ya, nggak tahu di dunia atau di Indonesia, sufi yang ngaku gitu. Jadi gua sufi, nah itu cuman Gus Chan. Tapi selain ngaku juga laku, jadi susah jawab, susah schedule-nya gitu ya. Tanpa berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu buat Gus Chan. Monggo Gus, introduction dulu dari perjalanan Profesor Doktor, baru kita akan menyelami tentang Ramadan dan seterusnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kang Abu mengabarkan kepada saya bahwa beliau sedang ngambil kuliah S3 filsafat Islam. Ya. Saya cuma bisa mengatakan kasihan ya lu. Ngapain sekolah, ngapain kuliah? Iya tahu gitu nggak usah ya. Kalau gitu nggak usah. Manut aja ngikut gitu. Ya. Alhamdulillah saya baru saja kemarin pulang dari Kuala Lumpur diberi anugerah Profesor Doktor Honoris Causa. Alhamdulillah. Sesuai dengan bidang saya, bidang honor ya. Honor. Oh itu maksudnya. Honoris causa. Honor lah penyebabnya kan gitu ya. Ya sesuai gitu ya. Cocok memang sih. Nggak jauh-jauh amat. Cocok. Cuman Kang Abu beruntung karena mengundang saya sebelum saya menerima anugerah. Jadi masih pakai harga lama. Padahal per Senin biasanya harga naik ya kalau Senin. Oh, gelar nambah ya. Iya. Spesifik di bidang tasawuf dan kebudayaan, saya pikir itu cukup jarang dan cukup susah dipersoalkan karena banyak orang nggak paham tasawuf ya. Jadi kalau kebudayaan barangkali ruang lingkupnya masih lebih luas, tapi kalau tasawuf sangat spesifik dan alhamdulillah itu merupakan bukan pencapaian, bukan prestasi, tapi merupakan bagian dari perjalanan. Ketika saya menyampaikan pidato pengukuhan dan semua orang terhenyak padahal saya biasa saja, adalah ketika saya mengatakan saya butuh waktu 48 tahun untuk bisa berdiri berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini bukan peristiwa tiba-tiba, bukan mendadak, bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 tahun dipersiapkan, tapi membutuhkan waktu seumur hidup saya. Demikian pula perjumpaan kita hari ini. Anda butuh melestarikan, mengistiqomahkan 10 tahun dulu. Baru bisa ketemu dengan Profesor Dr. Honoris Causa Chandra Malik. Emang level beda sih ya. Berat loh itu. Berat. Iya benar. Gagal di tahun ke-9 nggak bakal ketemu saya. Benar. Padahal ini jangan malu-maluin ya, nggak enak saya nih. Al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Satu istiqomah saja itu melampaui 1000 keramat. Padahal keramat itu tidak perlu 1000. Satu keramat saja itu sudah luar biasa.
Keramat itu sesuatu yang miracle, yang ajaib, yang di luar nalar manusia. Nah, seringkali kita mengistiqomai sesuatu yang berat. Padahal istiqomah itu sendiri sudah berat. Maka jangan pernah, saya sarankan, jangan pernah mengistiqomai sesuatu yang berat, apalagi yang memberat-beratkan hidup. Istiqomah yang sederhana saja. Contohnya, tersenyum. Ini kan ringan banget ya. Jangan istiqomah Senin Kemis, aduh, sakit semua. Ya. Puasa Daud, aduh, berat. Ya. Tahajud. Iya. Kenapa dia? Saya sebulan 2 bulan yang lalu sebelum ketemu sekarang ini, ketika diundang Kang Abu, berat saya masih 82,9 kilo. Begitu saya bilang hari ini, besok saya mau kurus gitu. Dalam waktu 2 minggu turunnya 12 kilo. Ya. Resepnya apa? Resepnya pertama, mau lapar gitu aja. Mau lapar. Yang kedua, lapar kayak apapun, makannya sedikit. Ya. Yang ketiga, membatasi nasi, gula dan lain sebagainya. Yang keempat, pertahankan stresmu ya. Bener Iya. banget. Pertahankan stres. Bener banget. Yang kelima, sibuk. Pertahankan sibuk, jangan kemudian loyo gitu ya. Yang keenam, hampir tiap malam begadang. Saya tidur setelah subuh, Pak. Ya. Jam anak berangkat sekolah sudah harus bangun, ya. Terus yang ketujuh, kekuatannya pada zikir, pada spiritualitas gitu. Manusia punya badan yang sama, stamina kurang lebih sama, yang membedakan adalah spirituality. Ya. Saya pernah dilukis oleh Mas Jihan Sukmantoro. Ada yang kenal? Jihan Sukmantoro ini pelukis sufi yang kanvasnya saja sudah diantri orang. Ya. Sudah diantri, bukan hanya di DP, sudah dibayar lunas sama orang-orang. Tuh. Kanvasnya Mas Jihan Sukmantoro ini. Ya. Beliau workshopnya di Bandung. Saya pernah dipanggil, dipaksa datang untuk sekedar dilukis. Beliau pesan, ini jangan dijual ya Chan, gitu. Dapat Mercedes 2 ini, dia bilang gitu. Ya, saya mesti bertahan, kalau harganya bagus saya lepas. Ya. Ketika itu beliau itu sangat ingin mati. Karena berbelas tahun nggak mati-mati, padahal sudah didiagnosa, apa tuh yang sininya? Getah bening. Oh, getah bening. Ya. Beliau sudah mengalami beberapa kali kematian, jatuh dari tangga waktu kecil dan lain sebagainya, tapi nggak mati-mati. Terakhir didiagnosa getah bening tadi, senang sekali, tapi kemudian loh kok nggak mati-mati sih kan gitu. Ya. Beliau menerima banyak orderan lukis dengan harga ratusan juta bahkan sampai miliar, sekadar untuk membayar cuci darah setiap minggu. Ya. Dan beliau bahagia. Oh ternyata aku sakit diongkosi sama Tuhan gitu, sama Allah gitu ya. Tapi kenapa nggak mati-mati ya kan gitu ya. Sampai akhirnya saya dipanggil pada waktu itu untuk dilukis adalah beliau mengatakan, Chan, akhirnya dokter bilang saya sebentar lagi mati. Seneng dia. Semua orang dipanggil, ketawa-ketawa seneng dia. Sementara kita cari second opinion ya, cari pengobatan alternatif. Seolah-olah kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal di dalam kematian terkandung kehidupan. Ya. Nanti saya terangkan itu soal itu kalau saya diundang lagi. Soalnya bukan mau ngomongin itu ya. Saya orang NU, Pak. Saya orang NU. NU itu nunggu undangan. Ya. Kalau datang nggak diundang namanya maling ya kan gitu. Harus diundang. Nah, ketika kemudian beliau sangat senang, keluarganya bingung semua, ini orang mau mati kok malah senang gitu ya. Saya diajak ke workshopnya, ke lukisan-lukisannya yang sudah jadi maupun yang belum digarap sama sekali. Beliau mengatakan, repot kan harap mati kok malah orderannya akeh. Ya, mau mati kok malah orderannya banyak. Ya. Loh sampean mau mati kok masih bisa melukis? Saya bilang gitu kan. Itu namanya daya mati. Oh keren, saya dapat ilmu baru dari Mas Jihan Sukmantoro, seorang pelukis sufi.
Beliau mengatakan ada 4 daya dalam kehidupan manusia. Pertama, jelasin nggak ya? Daya hidup, daya hidup. Ya. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, daya lawan. Yang keempat, daya mati. Contoh terkecil dari daya mati adalah yang sangat fenomenal, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Diyakini sampai hari ini belum mengalami pemeriksaan pertama oleh malaikat. Kenapa? Karena makamnya belum pernah kosong. Pemeriksaan dan dimulai ketika orang terakhir pergi meninggalkan makam. Jarak 7 langkah, pemeriksaan. Sampai detik ini belum pernah kosong. Berarti daya matinya luar biasa itu. Ilmunya masih terus dipelajari, perkataannya masih terus dikutip, ya, masih terus diteladani. Atau barangkali yang jarak terdekat dengan kita, leluhur-leluhur kita, leluhur disebut leluhur karena luhur. Persoalannya adalah kita belum tentu jadi leluhur loh. Hati-hati. Jangan-jangan cuma hanya jadi bapak, jadi ibu. Na'udzubillah min dzalik. Tanah masih basah, anak sudah, keluarga sudah pecah. Berarti tidak memiliki daya mati. Ya. Tanah masih basah, keluarga sudah pecah. Nggak punya daya mati. Tapi ada juga kakek nenek kita yang kita kangeni, ya. Kita datangi, kita ziarahi, keluarga bisa rukun bareng-bareng ke sana. Ini saya daya matinya hebat ya. Pertama, daya hidup. Kedua, ini Bu, pengajian Chandra Malek memang beda sama yang lain. Jadi ya tanya nomor, banyak yang nanya nomor HP saya. Sangat jarang yang nanya nomor rekening. Bisa tanya ke Abu Malu ya. Nomor token juga jarang, Pak. Ya. Nomor HP mulu ya. Tulis gitu di sini. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi lupa saya? Ya. Daya tahan. Daya hidup. Daya hidup ya. Daya hidupnya apa? Ini penjelasan letter luck dari Mas Jehan. Pertama, rukun iman. Daya hidupnya. Yang kedua, daya tahan, rukun Islam. Ketiga, daya lawan, ihsan. Ihsan. I-H-S-A-N. Ihsan. Yang keempat, daya mati, ikhlas. Ya. Rukun iman sebagai daya hidup, rukun Islam sebagai daya tahan, ihsan sebagai daya lawan, dan ikhlas sebagai daya mati. Ihsan itu artinya berbuat baik, ya, ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Jadi sebagai daya lawan kita melawannya dengan perbuatan baik. Pembenci adalah pecinta terbaik. Sebab dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan yang dibencinya. Betul nggak? Itu salah satu contoh bagaimana menyikapi sesuatu dengan daya lawan, dan daya lawannya adalah ihsan. Jadi jangan membenci pembencimu. Engkau akan menjadi sama saja dengan dia. Ya. Pembenci haus ya. Situ enak ngomong apa diem doang, nyatet sini ngomong. Ya. Katanya ini sih katanya ya. Tapi nggak usah deh. Ya. Ini undangan paling nggak jelas ini. Ya. Biasanya kan menjelang buka puasa ya. Ini masih jauh, Kang. Masih jauh. Ya. Tapi setengah hari 12, jam 12. Oh gitu ya. Kosong beduk kalau orang Jawa ya. Kering ini. Ya. Ujian orang puasa. Ya. Puasa itu yang paling penting bukanya, ya kan? Nggak dapat wajibnya nggak apa-apa, yang penting ikut sunahnya ya. Sampai mana dilupa lagi ya? Ya. Pembenci adalah pecinta terbaik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan yang dibencinya.
Loh, orang yang mencintaimu belum tentu tiap saat memikirkanmu loh. Ya. Pembenci selalu mencari celah, menemukan kelemahanmu. Ya. Pencintamu tidak mau sejujur itu. Ya. Itu cara kita melawan dengan keihsanan. Jadi ada rukun iman 6 perkaranya. Rukun Islam 5 perkaranya. Belum apa-apa sudah 11 perkara. Makanya jangan heran orang Islam banyak perkaranya. Berantem mulu ya. Belum apa-apa sudah 11 ya. Itu kan hafalan dari SD ya. Kok nggak diganti? Rukun iman 6 hal kan bisa ya? 6 poin atau apa? Tapi selalu rukun iman 6 perkaranya. Rukun Islam 5 perkaranya. Belum apa-apa sudah 11 perkara. Ya. Habis energi kita untuk berperkara ya. Beda kan obrolan profesor? Beda. Masya Kelas. Masya Ya, Allah. kelas. Tabarakallah. Banyak keluar kata-kata begitu ya. Rukun iman saja kita coba cek masing-masing ya. Rukun iman ke-1, pertanyaan yang ke-1. Percaya kepada Allah, ya kan? Apakah Bapak Ibu percaya kepada Allah? Insya Allah percaya ya. Udah gampang aja lah, bikin cepet. Ya. Pertanyaan ke-1,5 saja. Belum kedua, baru ke-1,5. Seberapa percaya engkau kepada Allah? Ternyata jujurly nggak begitu percaya. Atau kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kalau menguntungkan percaya, kalau tidak menguntungkan nanti dulu. Ya, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa. Kenapa masih gagal? Kan? Di mana letak keadilan Tuhan? Mulai goyah. Tapi begitu berhasil, lupa kita pada Tuhan. Kita yakini itu sebagai hasil jerih payah perjuangan kita. Ya. Itu baru rukun iman yang ke-1. Belum kemana-mana tuh. Ya. Tapi ada juga yang suka melompat langsung kepada ihsan. Ihsan itu perbuatan baik. Ya. Apalagi salah kutip pada pernyataan Gus Dur. Beliau mengatakan, kalau kamu berbuat baik, orang nggak akan nanya agamamu apa. Ya. Tapi itu bukan berarti kamu nggak beragama, nggak apa-apa. Orang hanya tidak menanyakan agamamu. Tapi kalau kamu tidak beragama, susah sekali menghubungkan antara ihsan, rukun Islam, dan rukun iman. Tanpa pendekatan religi, tanpa pendekatan spirituality, kita akan cepat menyatakan bahwa perbuatan baik itu atas dasar kebaikanku. Atas dasar diriku sendiri. Seolah-olah kalau engkau tidak berbuat baik, maka kebaikan tidak ada. Padahal definisi dari ihsan, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ihsan adalah perbuatan ketika engkau merasa melihat Allah. Atau kalaupun kamu tidak bisa merasa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya. Peristiwa melihat dilihat. Ya. Bukan karena kamu. Semata-mata bukan karena kamu. Saya mati hari ini, besok matahari masih terbit kok. Peristiwa yang sangat besar masih terjadi, nggak ada ngaruhnya. Apalagi kalau saya tidak punya daya mati. Maka ada tidak ada diri kita, kebaikan niscaya akan terus berjalan semata-mata karena Allah. Ya. Jadi daya hidupnya begitu. Daya tahan. Daya tahannya apa tadi? Rukun Islam. Rukun Islam apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang sukanya langsung loncat. Apa yang diloncati? Syahadatnya diloncati. Seolah-olah, dan memang benar, hak betul bahwa ketika mengucap syahadat memang kita langsung masuk Islam. Ya, automatically langsung masuk Islam.
Sampai-sampai suatu ketika Gus Dur lagi nih. Ini bisa kita contoh karena manusia ini unik. Gus, kok nggak pernah kelihatan sholat Jumat? Itu nanti kalau 3 kali keluar loh itu, ya, dari Islam. Murtad. Ya gampang. Nanti tinggal syahadat lagi. Keren itu. Itu jawaban Maha Guru. Ya, memang begitu. Semudah itu memang. Masuk Islam. Semudah itu. Ya. Jadi carilah guru, carilah kiai, mursyid yang semudah itu dalam mengajarkan agama. Karena agama adalah fasilitas. Ya. Agama fasilitas. Agama itu jumlahnya ayat Quran 6.660 sekian. Ya. Yang dalam hal urusan apapun ada. Saya hakul yakin seorang hafidhul Quran pun, seorang penghafal Al-Quran pun tidak akan mampu melaksanakan seluruh ayat. Ya. Kita punya kecenderungan akan kita ambil pertama yang apa? Yang cocok. Ya. Wah, ini kok berat, ini kok enteng. Ambil yang mana ibu-ibu? Ambil yang enteng lah, ya. Ini kok mahal, ini kok murah, ambil yang mana? Yang murah lah, gitu ya. Tidak mungkin 6.000 total kita ambil semua. Maka walaupun saya sering diundang ceramah, saya juga sering mengingatkan, belajar agama nggak perlu rajin-rajin deh. Yang biasa saja. Kenapa? Buat yang kau tidak tahu, serahkan pada ahlinya. Itu dawahnya Rasulullah. Serahkan pada ahlinya. Nggak perlu sampai menjadi ahli di segala bidang. Oh, mau nikah, serahkan pada ahli pernikahan. Oh, mau khitan, serahkan pada ahli khitan. Oh, mau ini, mau itu, ada ahlinya semua. Kalau dalam bahasa modern, jangan borong mata pencaharian orang. Ya. Kok lu bisa sih? Kan gitu. Kecenderungannya seperti kalau Bapak Ibu pernah muda dong, masih ya. Pernah suka dong hiking gitu ya, atau mungkin naik ke gunung ya, ngemol ya. Keliru saya. Salah circle Gus. Jarang-jarang saya keliru ya. Ini geng motor Gus, hati-hati. Oh, motor. Tapi ya. Geng motor metropolitan. Oh, siap. Salah. Saya nggak punya motor jadi nggak bisa ngomong ya. Ya. Ketika kami aja lah ya. Kami dulu masih baru sukanya naik gunung. Masuk ke toko yang jual peralatan itu seperti masuk ke surga. Wah. Ini harus dibawa. Ini. Begitu dibawa semua nggak jadi naik gunung, Pak. Jadinya masuk rumah sakit ya. Berat. Bener Gus. Pendaki senior, sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Aqua 1 di sini. Malah sambil ngerokok ulah, ya kan ya. Pendaki baru, ya. Semua yang serba baru, apalagi yang baru nulis formulir, itu kan pasti belagu-belagu. Ya. Belagu-belagu. Ya. Bawanya terlalu semangat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang masih terlalu semangat untuk membawa sekian banyak dalil. Itu pasti bocah hanyaran itu ya. Benar orang baru. Kita akan cenderung memilih. Oh, nanti dulu ini nggak kepake. Oh, ini masih bisa diakalin. Oh, ini bisa begitu. Akhirnya kita akan singset, akan sesuai dengan peruntukan penggunaan. Agama pun begitu. Agama itu fasilitas, sesuatu yang memudahkan hidup kita. Sesuatu yang meringankan hidup kita. Kalau engkau beragama, kemudian hidupmu terasa berat. Kalau engkau beragama, kemudian hidupmu terasa susah, jangan salahkan agamamu. Ngambilmu kebanyakan. Kayak orang buka puasa itu loh. Wah. Ya. Baru 1 menit pertama udah nyerah. Ya. Saya Ramadan ini heran aku. Muadzin tuh. Kok adzan zuhur kok terdengar sama maghrib ya? Mirip. Oh, iya. Komposisinya ya. Di dalam kamar itu tak pikir itu maghrib.
Jadi jangan terlalu bersemangat. Sesuatu yang berlebihan itu tidak perlu. Nah, tadi sering meloncat. Langsung sholat, puasa, zakat, haji, tapi melupakan syahadat. Padahal esensinya ketika memasuki Islam, syahadatnya harus beres. Nanti, tenang, setiap bulan ada undangan kok ke sini. Oke. Yang ketiga, ihsan. Ihsan tadi perbuatan baik, sudah cukup jelas ya tadi ya. Kalau kita tidak punya pegangan bahwa Allah lah penggerak segala sesuatu, kita menganggap itu prestasi kita sendiri. Ya, kuncinya pada ihsan tadi. Keterhubungan dengan Allah. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Melihat, dilihat. Aku yakin bahwa Allah melihatku, aku merasa bahwa aku melihat Allah. Ada 4 aliran besar dalam hal ini dari sahabat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku melihat Allah sebelum aku melakukan segala sesuatu. Ya, bahasa Inggrisnya kira-kira think first gitu ya, pikir dulu kan itu, atau see first gitu, lihat dulu. Aku melihat Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Itu Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Aku melihat Allah sesudah melakukan segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Aku melihat Allah ketika melakukan segala sesuatu. Feeling of attendance mungkin ya, merasakan kehadiran ya. Nah, saya ulangi lagi, Abu Bakar Siddiq, aku melihat Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Umar bin Khattab, aku melihat Allah sesudah melakukan segala sesuatu. Utsman bin Affan, aku melihat Allah ketika melakukan segala sesuatu. Ali bin Abi Thalib, aku melihat Allah melakukan segala sesuatu. Not my hand that holds you. Ya. Ya. Itu kemanunggalan, kemenyatuan. Dan apakah kita pernah memisah dari Allah? Apakah kita pernah terpisah dari Allah? Apakah kita pernah berpisah dari Allah? Tidak pernah. Suatu ketika anak saya yang sulung, saya punya anak 5 bu. Ya. Saya jarang di rumah, anak saya 5, apalagi kalau saya sering di rumah. Dulu waktu Mas Pri GS, partner saya masih Sugeng, masih hidup. Anakmu kok akeh men Gus? Loh Mas, bojoku lo tak WhatsApp meteng Mas. Saking akeh. Oh, roaming ya bu. Istri saya kirimi WhatsApp, hamil dia gitu loh. Saking banyaknya anak 5. Ya. Anak saya yang sulung sekarang sudah kuliah. Waktu dia umur 8 tahun, dia pernah bertanya kepada saya, Ayah, Allah di mana? Di manakah Allah? Ini kan pertanyaan kita semua sampai hari ini. Ya, Allah di mana ya? Saya pikir ini pertanyaan yang sangat naluriah, manusiawi, ya. Dan di usia kita dulu waktu umur segitu mungkin sudah mulai bertanya ya. Saya menjawabnya dengan pertanyaan. Nanti dulu Kak Bima. Kalau Kak Bima bertanya di mana Allah, ayah akan bertanya dulu, di mana Kak Bima? Loh, kakak yang nanya kok malah kakak sekali yang ditanya. Ya, perlu itu. Untuk mengetahui keberadaan sesuatu kita harus punya tolak ukur. Abu Marlo di kanannya Chandra Malik, karena Chandra Malik di kirinya Abu Marlo. Ya. Ketika engkau mempertanyakan keberadaan harus jelas dulu. Center point-nya di mana? Ya. Dan Allah sangat hebat menciptakan kita. Ya. Bagi saya ini kan depan. Bagi sampean belakang. Yang di depan dengan sangat mudah bisa saya split menjadi belakang hanya dengan saya berbalik badan. Ya. Betapa manusia adalah pusat segala sesuatu. Ya.
Saya tanya kepada Bima, Bima di mana? Untuk engkau mengetahui di mana keberadaan Allah, lebih dahulu ketahuilah di mana keberadaanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka niscaya ia mengenal ilahi Rabbi. Kak Bima di rumah ya? Oke. Rumahmu di mana? Jalan Putra 2. Oke, di mana? Pondok Duta. Oke, di mana? Depok. Oke, di mana? Tugu. Oke, di mana? Cimanggis. Oke, di mana? Jawa Barat. Oke, di mana? Pulau Jawa. Oke, di mana? Indonesia. Oke, di mana? ASEAN. Oke, di mana? Asia. Oke, di mana? Bola bumi. Oke, di mana? Orbitnya. Oke, di mana? Terus di mana? Ya. Bima Sakti. Oke, di mana? Ya. Alam semesta. Oke, di mana? Alam semesta di mana ya? Nah, inilah pentingnya mengetahui di mananya di mana. Di mananya di mana. Oh, dekatnya Indomaret ya. Oh, timurnya perempatan. Oh, kita ini loh tetanggaan sama siapa, Bapak Ibu? Ya. Begitu sampai pada alam semesta dia hang. Oh, di mana ya? Saya tunggu beberapa saat, kemudian dia, Kak Bima tahu. Oke, alam semesta di mana, Kak? Di dalam Allah, dia bilang begitu. Pengatur alam semesta. Anak ayah. Saya bilang gitu. Ya. Nah, kalau pinter anak ayah. Belum bisa waktu itu bilang anak profesor, belum bisa. Jauh masih. Ya. Anak ayah. Oke. Terus kalau begitu, Kak Bima di mana? Ditarik sampai yang paling jauh alam semesta, ditarik balik lagi, Kak Bima di mana? Dia agak-agak gemetar gitu ya. Terus dia menjawab, di dalam Allah. Ya. Shh, Mas, jangan bilang siapa-siapa ya. Kita berada di wilayah paling aman. Dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu disedihkan berlebihan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah di mana, Kak? Allah. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Itu dialog yang romantis antara seorang bapak dengan anak umur 8 tahun. Ya. Tentang bagaimana menemukan keberadaan Allah. Itu baru bab syahadat, nggak pernah dikupas di mana-mana. Seringnya kamu hanya disalahkan karena kamu nggak sholat. Ya. Saya pernah ditanya juga, Gus, kok nggak pernah kelihatan sholat? Saya jawab, Mas, coba diperiksa catatannya, Mas. Syarat sah sholat harus kelihatan atau tidak? Tidak, Gus. Aman berarti ya, Mas ya? Aman, Gus. Ya. Kita suka memperlihatkan sholat kita seolah-olah syarat sahnya harus kelihatan. Itu pasti karena belajarnya tentang syahadat belum cukup. Membahas tentang Allah, setidaknya ada 3 yang perlu dibahas. Adanya Allah, keadaannya Allah, keberadaannya Allah. Adanya, keadaannya, keberadaannya. Kalau ketemu baru kenal aja, gimana Mas? Sehat, sehat. Tanya keadaannya. Kok kayak kurang tidur? Iya, ini capek banget kemarin habis lembur. Tanya kabarnya. Kok sampean nggak pernah nanya keadaan Allah itu gimana? Kok bahkan nggak tahu keadaan Allah itu gimana? Ada yang tahu keadaan Allah? Baik-baik saja, pasti itu ya. Ya. Keadaan Allah antara lain, la ta'khudhu sinatu wala naum. Ya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu keadaan Allah. Ya.
lam yalid walam yulad, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan, ya. Jadi nggak bisa kita nanya anak udah berapa, gitu ke Allah nggak bisa, ya, udah cucu nggak bisa, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak bisa dibandingkan. Wih, lu kelihatan cakep hari ini, gitu. Berarti kemarin enggak kan? Itu baru ngecek sampeyan, Bu, ya. Jangan gampang kagum, ya. Wangi banget pakai parfum apa? Berarti kemarin kecut, asem. Ya. Manusia suka bakal dipuji soalnya, ya. Tidak tahu kalau itu sedang diejek. Tuh, sampai bersin-bersin. Ya. Alhamdulillah, yarhamukallah, ya. Adanya Allah, keadaan Allah, dan keberadaan Allah. Keberadaan Allah bagaimana? Allah di dalam, Allah di luar, Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah di depan, Allah di belakang, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, dan seterusnya. Ya, Allah meliputi segala sesuatu. Ya, itu kalau dipelajari, oh manis sekali itu, manis sekali, karena berisi keindahan-keindahan, bukan sekadar ancaman-ancaman, bukan sekadar iming-iming. Walaupun ancaman dan iming-iming itu tidak ada salahnya. Tapi kalau kita belajar sesuai urutan, syahadat itu pondasi, sholat itu tiang pancang, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang pancang agama. Oh, berarti agama ibarat rumah, ya. Pondasinya syahadat, tiang pancangnya sholat. Dinding penahannya apa? Puasa. Jendela pintunya apa? Zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan seterusnya. Ya. Dindingnya adalah puasa yang menahan segala sesuatu, menahan yang dari dalam keluar, menahan yang dari luar ke dalam. Itu dinding yang menahan. Jendelanya, angin-anginnya, ventilasinya yang menghubungkan dengan luar, dari dalam dengan dalam, dari luar, zakat. Yang menghubungkan kita dengan sesama kita apa? Derma kita. Sosial. Zakat, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf. Saya tim piatu. Jadi kalau mau sedekah silakan. Ya. Mau zakat mal lewat saya boleh. Ya. Itu ya, tadi ya. Jendela pintunya. Atapnya haji. Makanya membangun rumah itu ya sampai selesai bila mampu. Ya. Atap terakhir dong. Ini belum apa-apa sudah bangun atap. Lu mau bikin rumah, mau bikin tenda. Ya. Tidak salah, saya tidak sedang menyalahkan. Tapi kalau membaca dari urutannya maka pondasi dulu, tiang pancang, dinding naik bata ya. Pintu, jendela, kusen segala macam baru atap. Jangan mulai dari atap. Maka jangan heran pulang pergi naik gaji kelakuan sama saja. Ya. Karena belum. Nah, pondasi ini sesuatu yang tidak bisa kita pamerkan. Umpama tadi saya masuk ke rumah yang bagus ini, kemudian ada tour guide. Oke, Gus Chandra, mari saya antarkan untuk menyaksikan pondasi kami. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Ya. Pondasi sesuatu yang disimpan, disembunyikan, bahkan ditutup-tutupi. Pondasi itu sesuatu yang sama sekali tidak boleh bergerak. Kalau pondasi bergerak, runtuh hancur segala sesuatu di atasnya. Ya. Pondasi itu diinjak-injak nggak apa-apa, dan memang harus diinjak-injak ya. Diinjak-injak nggak apa, dia apa-apakan nggak apa-apa. Dan tidak boleh bergerak. Maka jangan gampang merasa kamu dihina agamamu. Pondasimu gimana? Ya. Kalau pondasimu kuat sekali, maka yang lebih penting daripada memamerkan pondasi adalah
mempertahankan kebaikan-kebahagiaan di atasnya. Ya, jaga rawat sebaik-baiknya yang di atasnya. Tampakkan wajahmu sebagai wajah Islam. Wah, kalau Islam kayak dapuran nih Gus Chandra kayak nyenengke kan gitu. Kok gak ono sing angel gitu. Ikut orang-orang. Tapi kalau melihat kayak begini Islam kan gitu. Gimana? Ya. Lihat sudah apa? Vibe-nya udah negatif kalau sekarang ya istilahnya. Ya orang nggak tertarik. Oke. Ihsan. Kemudian yang terakhir tadi apa? Daya matinya ada ikhlas. Ikhlas. Saya sering ditanya juga, Gus, ikhlas itu apa? Dulu-dulu saya memberi keterangan bahwa ketika kamu bertanya ikhlas itu apa, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas, satu pun ayatnya tidak ada yang menyebut kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh ayatnya tidak menyebut kata ikhlas. Artinya ikhlas itu sesuatu yang tidak disebut-sebut. Udah ikhlasin aja. Iya gue ikhlas kok. Ya. Belum. Ikhlas adalah sesuatu yang tidak disebut-sebut. Kalaupun engkau hendak menyebut, maka hanya Allah saja yang kau sebut. Qul huwallahu ahad. Allah. Satu-satunya, satu ya. Allahus samad. Allah yang kepadanya segala sesuatu bersandar, bergantung, berharap. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini bukan hanya soal keturunan. Tidak beranak, tidak diperanakkan itu juga soal kita tuh lo sukanya ngungkit-ngungkit, beranak pinak. Lu dulu ya, kalau nggak gua tolong, nggak bakal lu kayak begini. Itu beranak pinak. Iya benar Gus. Keren. Ya. Keren. Ingat ya waktu malam itu, lu tuh mabok banget. Gua yang selamatin lu gitu. Ya, aduh. Udah 10 tahun hari ini masih ingat. Tio beranak pinak. Itu pasti pulang dari sayap suci. Ya. Holy Wings. Allah tidak beranak pinak dalam urusan-urusan kebaikan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada sandingannya. Ya. Allah ada karena adanya sendiri, benar-benar maha segala sesuatu. Ya. Itu penjelasan saya dulu. Ikhlas seperti itu. Ikhlas sebagai definisi. Nah, ikhlas sebagai kegiatan nih sekarang ya. Tadi kan ikhlas sebagai definisi, sekarang ikhlas sebagai kegiatan. Ikhlas itu apa? Ya coba panjenengan sendiri bertanya pada dirimu sendiri. Kira-kira kegiatan apa yang kamu tidak perlu dipaksa, tidak merasa terpaksa? Apa? Tidur itu masih bisa dipaksa loh. Wah, harus tidur sekarang, besok pagi ada ya. Bernafas. Ya. Oke, ada payung? Yang bisa jawab dapat payung. Bernafas. Ya, makan masih bisa dipaksa, masih bisa terpaksa. Ya. Bernafas nggak ada yang perlu dipaksa, nggak ada yang merasa terpaksa. Bahkan tersengal-sengal aja dia mau bayar oksigen. Ya. Ikhlas itu just like breathing. Ikhlas itu bernafas. Jadikanlah nafasmu sebagai keikhlasan, jadikanlah keikhlasanmu sebagai nafas dalam hidup. Semudah itu saja, bernafas. Bernafas itu apa? Mengambil segala sesuatu dari alam semesta, mengolahnya dan memulangkannya lagi sebagai energi berikutnya. Kita ini saudara karena kita ini seudara. Gimana aku bisa menyakiti kamu? Engkau menghirup udara yang sama dengan udara yang kuhirup. Yang kuhirup sudah masuk ke dalam tubuhku, menjadi sepenuhnya seluruhnya aku. Kemudian kuberikan kepadamu menjadi sepenuhnya seluruhnya engkau. Aku dan engkau itu aja. Sama belaka. Tidak ada yang membedakannya. Ya. Ada aku di dalam engkau, ada engkau di dalam aku.
Akulah engkau, engkaulah aku. Menyakitimu sama halnya menyakiti diriku sendiri. Menyayangimu sama halnya menyayangi diriku sendiri. Kita saudara karena kita seudara. Umpama naudzubillah bapak benci banget sama saya, ini anak kepedean begini. Loh, bapak tuh menghirup udara yang barusan saya hembuskan. Masuk. Ya. Hirup, hembuskan. Hirup, hembuskan. Masuk. Nah, seringkali kita tidak menyadari sesuatu itu sebelum hilangnya. Terasa ada ketika tiada. Terasa ada ketika tiada. Enggak menyadari kita itu punya mata melihat sebelum kita nanti belekan. Naudzubillah min dzalik. Ya, baru tahu bahwa kalau kita punya mata ini energi luar biasa dari Allah. Enggak menyadari pentingnya hidung, penciuman, pernafasan sebelum datangnya COVID. Diuji sama Allah sedunia dikasih COVID 2 tahun 3 tahun kemarin. Nafas harus beli oksigen. Ya. Kenapa menunggu hilang dulu? Kenapa menunggu pergi dulu? Kenapa harus mengubahnya jadi kenangan padahal dia bisa bertahan sebagai kerinduan? Ya. Sadari. Nah, seringkali ketika kita bernafas tanpa kesadaran, kita tidak hanya kehilangan makna hidup. Bukan hanya makna, tapi hakikatnya yang hilang. Ya. Supaya hidupmu lebih bermakna, supaya hidupmu mencapai hakikat, jangan sepelekan hidup sejak dari bernafasnya. Ganteng-ganteng kalau nggak ada nafasnya, di kapan? Ya, didandanin nggak bisa senyum kalau udah nggak nafas ya. Kalau senyum lari kita. Ya nggak usah ngomong ya kemana-mana. Nafasnya dulu aja lah. Benerin nafasmu. Kalau nafasmu bener, semuanya akan ikut bener. Oke, nafaslah dengan kesadaran, dengan ilmunya bernafas, gitu ya. Ini ngajarin ini meditasi puasa nih. Kalau saya ngajarin puasa meditasi, kita bisa kolaborasi ya. Bisa. Dia punya kelas meditasi puasa, saya akan bikin kelas puasa meditasi yang intinya saya nggak mau kalah sama Bu Marlo. Puasa meditasi, nggak usah kebanyakan meditasi deh gitu ya. Loh, kalau kita salah rumus, salah hasil loh. Kita selama ini merumuskan bahwa puasa itu menahan lapar dan dahaga ya. Coba gimana caranya nahan lapar? Ada yang bisa nahan lapar? Gini nanya. Enggak kan? Enggak bisa kita nahan lapar, tetap aja kerasa lapar. Tetap aja kerasa haus. Definisinya bukan menahan lapar dan menahan dahaga, melainkan menahan makan dan minum. Salah rumus, salah perkara itu. Gara-gara salah rumus, muadzin baru Allah, sudah minum itu banyak sekali, sudah makan itu. Balas dendam. Karena bukan menahan makan dan minum yang dilakukan selama ini, menahannya lapar dan dahaga. Padahal harusnya menahan makan dan minum. Dan merokok. Alhamdulillah nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Alhamdulillah. Tas dulu guys. Ya. Saya kalau nggak dipancing gini, aduh, saya simpan sendiri itu. Ya. Karena salah rumus, hasilnya berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama Sudah berapa kali dalam hidup puasa Ramadan? Lebih dari 5 kali? Ini orang kuliah 5 tahun, kalau nggak lulus, DO. Sampean puasa Ramadan sudah 5 kali, sudah takwa? Belum, DO. Sudah 5 kali puasa Ramadan kok belum takwa itu gimana? Tujuan tidak tercapai. Benar. Remedi lagi. Pasti salah dalam menerapkan rumus. Rumusmu menahan lapar dan dahaga, padahal rumusnya menahan makan dan minum. Jangan heran bulan Ramadan malah angka inflasi Naik. tingkat konsumsi semakin hebat.
menu makanan di atas meja, wah semakin jelas. Kita buka puasa apa nih? Lu puasa tuh ngapain sih udah mikir buka puasa? Ini lagi, itu kita kesana yuk, kita. Wah. Karena rumusnya salah. Iya. Harusnya kalem, puasa tuh kan kalem, lemes ya. Ini menjelang jam 5, bangun lagi dia. Nyari lauknya, takjil, nyari apa segala macam. Siapkan semua ya. 1 menit pertama udah tepar, gak bisa makan. Beres. Salah rumus. Maka tujuan tatakun, la'alakum tatakun masih jauh panggang dari api. Ya, karena salah rumus. Oke. Sampai mana tadi? Udah ganti tema gitu aja, udah lupa saya juga. Ya. Oke, tadi ikhlas adalah Ikhlas. nafas. Ya. Belajar bernafas. Nah, cara paling mudah untuk belajar bernafas dengan kesadaran dan sekaligus itu menjadikannya sesuatu yang ukhrawi, sesuatu yang tersambung dengan urusan akhirat adalah dengan meletakkan kesadaran tentang Allah di dalam nafas. Ya, caranya bagaimana, Gus? Tarik nafas, keluar nafas, Allah. 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 Setiap saat, setiap waktu. Sebisa mungkin selama 24 jam. Selama engkau masih bernafas, selama itu pula sebut nama Allah. Dan itu ibadah yang gak bisa dipamer-pamerkan. Sekarang pakai cincin yang begini. Lu ngapain? Zikir. Zikir. Ya, pamer ya. Dan lain sebagainya. Tapi emang bisa lu pamer nafas? Lihat. Gua ingat Allah. Enggak ada. Yang ada tampok pala lu ngapain bau napas lu kan gitu. Enggak ada yang pamer napas. Itu bisa disimpan sendiri. Ya, tidak perlu diperhitungkan. Ya, tidak berbilang, tidak terbilang. Ya. Allah. Allah, hidupmu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Dengan berzikir kepada Allah, tentram hati. Allah. Allah. Tagihan tuh banyak, tenang sih ada Allah. Ya. Istri tuh rewel, tenang ada Allah. Ya. Lu dikit-dikit Allah, itu masih keliru, dikit-dikit Allah. Yang seharusnya adalah banyak-banyak Allah. Seringkali Allah kita letakkan ke nomor sekian. Ya. Seringkali Allah hanya kita letakkan sebagai emergency call ketika tidak ada lagi penolong bagimu selain Allah. Bukan prioritas. Ini kalau masih bisa dinalar, masih bisa dipikir, udah deh nggak usah melibatkan Allah. Masih begitu. Padahal sehebat-hebat ciptaan manusia, tentu saja jauh lebih hebat ciptaan Allah. Saya akan buktikan. Kita akan buktikan bersama-sama. Beliau ini pesulap, tapi saya nggak mau kalah. Saya juga bisa sulap. Oke? Rumah ini, semegah ini, seindah ini, sehebat ini, dibangun niscaya dengan ongkos miliaran. Waktu tahunan. Tukang puluhan bahkan ratusan. Berdiri megah begini. Saya akan mengajari panjenengan semua untuk menghilangkan rumah ini dalam waktu sekejap. 1, 2, 3, merem. Kagak ada rumah-rumah bagus, nggak ada. Ya. Sederhana loh. Hebat kayak gini kalah sama mata. Hebat ciptaan Allah. Maka jangan salahkan dunia. Salahkan matamu yang gak mau merem. Ini tas bagus, ini baju, ini waduh, godaan semua. Jangan salahkan yang menggoda. Sehebat ini aja bisa kita hilangkan dalam sekejap. Hanya dengan memejamkan mata. Persoalannya adalah
kita tidak mau memejamkan mata, merem sebentar terus ngelirik dikit, ngintip, ngincer, nggak selesai-selesai. Tata kelola dirilah yang lebih penting. Ya, mulailah dari dirimu sendiri, lakukanlah perjalanan ke dalam. Jangan hanya melulu mencari jalan keluar, tapi temukan jalan ke dalam. Karena barangkali masalahnya bukan hal-hal di luar dirimu, masalahnya siapa tahu ada di dalam dirimu. Dari bagaimana cara pandangmu, jarak pandangmu, sudut pandangmu, dan batas pandangmu. Pandangan setidaknya ada 4 hal yang mendasari. Pertama, cara pandang. Yang kedua, jarak pandang. Yang ketiga, sudut pandang. Yang keempat, batas pandang. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat, sebagaimana engkau memandang aku sholat. Pertanyaannya, dulu ikut ngelihat gak? Enggak. Ya. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Pertanyaannya, dulu ikut ngelihat gak, Bu? Kita hanya meyakini, percaya, belajar atas dasar sanad keilmuan. Dari yang melihat, mengajarkan kepada yang melihat sebagian, mengajarkan kepada yang melihat sisanya, mengajarkan kepada yang bahkan tidak melihat, berdasarkan trusty, berdasarkan percaya. Tapi kalau kita mau jujur dari hati yang paling dalam, Kanjeng Nabi sabdonya begitu, maka kita tidak perlu saling menyalahkan tentang bagaimana sholat diberdirikan. Nggak perlu. Gus, saya tuh sholat tidak pernah khusyuk, Gus. Saya ditanya begitu. Saya jawab, sama Mas. Saya juga nggak khusyuk. Jangan malah ngutip dalil, Pak. Ditanya gimana cara khusyuk kok ngutip dalil. Itu pengalaman. Dan tidak mengalami apa-apa itu juga pengalaman. Waktu saya sudah habis. Mau sampai buka puasa? Aduh, situ enak ya, diam aja ya. Khusyuk itu pengalaman, jangan ngutip dalil. Jangan tiap-tiap apa ngutip pengalaman. Dan tidak mengalami apa-apa itu juga pengalaman. Saya pernah ikut kelas meditasi dulu tuh, ya masih muda, belum diundang orang ya, masih kulakan dulu gitu ya. Meditasi, gitu. Pejamkan mata, dengarkan suara alam, angin segala macam dia. Saya kiri dong, bangsat itu suara tape. Dia bilang suara alam semesta, gemercik air, ya. Suara angin, dia terus tape. Kalau dimulai dari dusta, maka segalanya dusta ya. Ini bohong semua, ini holy business ini. Ya. Benar. Masuklah ke dalam dirimu, dengarkan suara hati. Lu cerewet banget dari tadi. Gua gimana mau dengerin suara hati, lu ngomong mulu. Rasakan, waduh. Dan itu laris ya, antri orang-orang suka dibohongin ya. Suruh bayar mau, giliran gratis gak ada yang datang ya. Benar. Gratis dianggap murahan ya. Bayar malu ini berkelas. Aduh, bodohnya orang-orang. Ini coba kamu mulai bikin sertifikat, lebih banyak yang datang. Heran, urusan spiritualitas kok dengan hal fisik bendawi gitu kan. Sertifikat itu kelas profesor lah. Iya. Mohon maaf ya, jauh gitu. Jauh. Gitu, kita dibohongin dan kita mau. Suara tape rekor ya, tape dinyala suara alam. Disuruh mendengar suara hati, dianya cerewet ya. Udah gitu selesai.
Ibu mengalami apa? Lah, mengalami apa? Lu aja gangguin gua. Ya. Tapi persoalannya dia mau ngomong gak ngalamin apa-apa, dia malu. Tengsin gua kalau gak ada pengalaman spiritual. Nanti gua dientengin sama temen gua gitu. Dan mulailah kebohongan itu berlanjut. Mulai ngarang ya. Nular. Dari instruktur ke peserta. Saya tadi ngerasain apa ya? Sepertinya, aduh, mengada-ada. Kebohongan dipelihara, Pak. Betul. Ya. Saya sebelahnya, waduh, dia ngalamin, masa gua enggak? Lu langsung ruangan itu bohong semua. Dan disuruh bayar mau. Ya Allah ya Karim ya. Merasa mendapatkan ketenangan di dalam ruangan, di dalam kelas. Begitu keluar gelisah lagi dia. Kata instruktur, makanya ikut kelas berikutnya. Mau. Holy business ya guys. Holy business. Ya. Dan itu laku keras. Antri, inden mau. Harga dinaikkan mau. Ya. Padahal spiritualitas tidak seperti itu. Spiritualitas adalah mengenal dirimu yang paling manusiawi, yang paling apa adanya, yang tidak mengada-ada, tidak mengada. Karena yakin betul, menyadari betul bahwa sesungguhnya kita ini tiada. Yang ada hanya Allah. Hakikat dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang ada kecuali Allah saja yang maha ada. Kita ini hanya mengada-ada. Paling banter mengada. Ya. Tapi kita akan senantiasa kembali meniada. Dan sesungguhnya kita ini tiada. Maka jangan heran, orang hidup pasti nyari eksistensi, nyari validasi. Sesuatu yang nyari eksistensi, nyari validasi itu sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang masih butuh pengakuan. Beda dong, kita duduk aja udah ada yang ngajak foto. Eksis. Ya. Benar. Followers banyak ya. Followers banyak. Kira-kira berangkat nggak mandi aja nggak apa-apa. Ya. Tapi selama kita masih cari eksistensi, masih cari validasi, kita masih jauh perjalanan menuju spiritualitas. Karena spiritualitas justru de-eksistensi, de-validasi, meniadakan diri sehingga yang ada dalam kesadaran tinggal hanya Allah belaka. Coba saya tanya nih biar nggak ngantuk. Adakah ketiadaan? Adakah ketiadaan? Jika ada, mengapa disebut tiada? Jika tiada, mengapa disebut-sebut? Dari materi apakah ketiadaan diciptakan? Setelah diciptakan, apakah tiada lantas menjadi ada? Ya ini udah berapa SKS di UIN-nya. Maka kita itu sering kali merasa kosong, sepi, sunyi, sendiri. Karena itu sifat-sifat tiada. Ya. Sendiri, kalau mau perjalanan spiritualitas, ini tahapannya kalau mau dicatat boleh. Sendiri. Sendiri itu artinya nggak perlu keroyokan, nggak perlu nunggu musim, nggak perlu nunggu teman. Berangkat sendiri. Dulu berangkat sendiri, nanti pulang sendiri. Ya. Kemana-mana yang menemanimu itu kamu. Sahabat terbaikmu itu kamu. Yang ikut sedih ketika kamu nangis itu ya kamu. Yang ikut ketawa ketika kamu senang itu ya kamu. Ya. Maka tahapannya pertama adalah sendiri. Kemudian memasuki sepi. Kemudian sunyi. Kemudian hening. Kemudian kosong. Kemudian suwung, kemudian sonyaruri. Ya. Sonyaruri itu seperti sedia kala. Nah,
Percaya nggak lo? Kita nggak ngobrolin Ramadan kan ini? Ya emang enaknya gitu. Ramadan tidak harus ngobrolin Ramadan ya. Justru ini intinya. Ngalir aja pokoknya. Saya kalau diundang dikasih tema nggak datang Pak. Karena saya pasti tidak menguasai tema itu ya. Aduh harus belajar. Kerja dong gua. Malas ah. Ya. Saya senang menjadi pengangguran, senang ya. Pengangguran itu kan banyak waktunya. Ya, banyak orang nggak punya waktu, saya punya banyak. Ya, karena saya nganggur. Gitu. Sendiri, sepi, sunyi, hening, kosong, suwung, sunyaruri. Sunya apa, Gus? Sunyaruri. Sunyaruri itu ini ganggu, saya pikir ini padahal ini ya. Nah, sunyaruri itu seperti sedia kala. Fitrah gitu ya? Beda? Ya, fitrah. Seperti semula, seperti sebelum dimulai. Ya. Sendiri, sepi, sunyi, hening, kosong, suwung, sunyaruri. Kenapa jumlahnya 7? Ini tahapan-tahapan untuk menaiki tangga-tangga martabat 7. Ya. Kan kalau dari atas ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, atsam, mitsal, insan kamil. Kita dari insan kamil naik terus kembali pada ahadiyah. Ini yang disebut pulang kepada Allah. Telah berpulang ke hari pulang bener ya. Telah pergi selamanya, pergi kemana coba? Ya. Telah istirahat dengan tenang. Istirahat doang, nanti dibangkitkan dengan urusannya. Kalau pulang ya memang harus pulang. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Segala sesuatu berangkat dari Allah dan berpulang kepada Allah. Maka kalau mau pulang tuh bukan ke sana, pulang tuh ke sini ya. Istri saya tuh pelari maraton. Ya. Iya Bu, kalau subuh udah hilang. Saya maunya ngerangkul gini, loh bojoku hilang, udah lari. Lari dari suami kali ya? Lari dari suami, lari dari rumah, lari dari kenyataan ya. Nah, suatu ketika saya nanya, Bu, waktu ayah nganter maraton Borobudur maraton itu finishnya di mana ya, Bu? Ya finishnya di garis start ya. Wah kurang ajar, Pak ya. Aku tuh pengennya diceritain pengalaman ya. Begini sampai sini lagi. Dia jawabnya enak. Finishnya di mana, Bu? Finishnya di garis start. Tapi setelah saya pikir lagi sebagai ahli tasawuf, pikir ulang. Bener juga. Oh bener juga. Siapa yang sufi ini? Bini gue juga sufi nih kayaknya gini. Start, sejauh-jauh engkau pergi, kembali ke garis finish itu di garis start itu. Mau 5 kilo, mau 10 kilo, mau 21, sekian kilo, mau 42 sekian kilo. Garis finish tepat berada di garis start. Makanya sampai sekarang saya nanya orang, nggak ada yang bisa jawab. Mas, Mbak, alamat akhirat di mana ya? Saya mau ke situ. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita mati. Bekal kita apa? Kata Quran, begitu kita melewati garis batas antara kehidupan dan kematian, doa setiap manusia menjadi sama. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi, walaupun hanya sekejap. Kenapa begitu? Ternyata bekalnya keliru, bekalnya kurang, bekalnya habis. Coba siapa yang ahli matematika, dihitung bersama. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Gimana ngitungnya? Umurmu 100 dari 0 sampai 100 itu kamu ibadah itu nggak bisa beli 1/10 hari di akhirat. Ya, 1/10 hari di akhirat nggak bisa beli. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Gimana cara belinya? Gimana lu mau ngandelin amal ibadah lu? Makanya perumpamaannya seperti debu. Ditiup angin sangat kencang, pada hari badai sangat besar. Nggak ada yang bisa mengandalkan amal. Itu kalau pergi selamanya. Kalau pulang, oh enggak. Pulang selalu kepada keindahan. Sejauh-jauh engkau pergi,
kepadakulah engkau kembali. Ya. Irji'i ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, datanglah engkau kepadaku atau aku datang kepadamu. Dalam keadaan engkau rela, aku rela. Maka masuklah ke dalam golongan orang-orangku, masuklah ke dalam surgaku. Engkau rela, aku rela. Enggak ada hitung-hitungan. Ya, udah ya. Enggak ada hitung-hitungan. Bukan impas, bukan. Tapi enggak ada hitung-hitungan. Udah lu enggak usah ngomong dulu, lu saf pertama lah, lu tahajud lalu apa, udah lupain. Gua juga enggak ngungkit-ngungkit kok. Ya, tadi makanya saya bilang Allah itu tidak beranak pinak. Masuk neraka itu gampang banget. Enggak perlu dosa banyak-banyak. Setitik rasa sombong cukup untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Ya. Oke, jadi karirnya dinaikkan. Dari karir perdagangan dengan Allah, nggak salah itu tahapan orang hidup, ya. Pada karir persembahan kepada Allah. Ya. Kalau kemarin barangkali kita diajari oleh orang tua kita, beginilah, begitulah, agar engkau dapat pahala. Kita naikkan sekarang. Beginilah, begitulah, agar Allah sayang kepadamu. Ya. Selama ini, kita masih suka meminta miliknya Allah. Miliknya Allah yang kita minta. Ya Allah, berikanlah rezeki. Rezeki milik Allah ya. Ya Allah, berilah istri yang soleh. Istrimu milik Allah. Ya Allah, berilah aku ini dan itu. Miliknya Allah yang kita minta. Dan oleh karena itulah kemudian kita diperintahkan untuk mengurus milik Allah yang kita minta itu. Dimintai laporan pertanggungjawaban. Karena ini milikku, engkau minta ya, uruslah. Kesempatan ini baru saya pertama ngomong di sini, saya akan beri sesuatu yang berbeda. Jangan minta milik Allah, tapi mintalah Allah. Mintalah pemiliknya. Niscaya engkau tidak perlu mengurus, dan Allah yang akan mengurusmu. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, semuanya fana dan akan sirna. Ya Allah, aku memintamu. Engkaulah pemilik segala sesuatu. Oh, ini dalilnya apa Gus? Hati-hati ini, sesat ini. Aduh. Dalilnya hasbunallah. Cukup bagiku engkau saja ya Allah. Surga memang indah, tapi bukan itu. Engkau saja. Neraka memang menakutkan, tapi bukan itu. Engkau saja. Ya Allah, aku memintamu untukku. Dan cukup bagiku engkau saja. Hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Cukup bagiku Allah saja. Dan dengan sikap yang demikian niscaya Allah akan mengurusku. Memberi apapun yang kuperlukan. Rasulullah juga begitu. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami berharap. Pada Allah saja cukup. Gini, Kang, aku mau ke Kuala Lumpur nih Kang. Bagi uang 10 juta dong. Cukup Bos? Cukup. Habis 10 juta. Ya, Kang, gue mau ke Kuala Lumpur, ikut dong. Yuk, seru lah dulu ya. Itu akan melampaui 10 juta. Tiket pesawat dia yang bayarin, hotel dia yang nanggung, makan dia yang ngongkosin kalau dia ikut. Ya. Kalau gue minta 10 juta dong, habis pasti kurang. Ya. Lebih itu belum tentu cukup. Kurang itu apalagi, cukup itu cukup, dan cukup bagiku Allah saja. Wah, cukup samanya. Hidupkan dalam dirimu Allah, Allah. Ikhlas sebagai nafas, nafas sebagai ikhlas.
Udah beda sejak ikut pengajiannya Chandra Malik. Allah. Lu gampang senyum sekarang. Allah. Suami mau kayak Allah. Naik oktavnya ya. Tapi Allah libatkan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Allah sebaik-baik penjaga dan penjagaan Allah yang paling baik. Ya. Itulah hakikat dari paket tadi, Bu. Mana ini? Paket Ramadan. Ya. Hakikat ini kita obrolin ya. Nah, ketika kita bisa memandang sesuatu dari awal sampai akhirnya, ditemukan alurnya seperti apa, polanya seperti apa. Ilmu pengetahuan itu ibarat pendakian. Dasarnya itu rasa ingin tahu. Pendakiannya itu proses mengetahui. Puncaknya rasa tidak tahu. Semakin tahu kita tentang sesuatu, semakin tidak tahu kita tentang sesuatu itu. Pernah suatu ketika saya berkunjung kepada seorang walinya Allah di Dieng, Wonosobo. Beliau bernama Kiai Ahmad Fanani atau biasa dipanggil Mbah Fanani. Hidup sudah puluhan tahun hanya di dalam tenda, hanya dengan selembar sarung. Dieng kalau Agustus -4, ya, beliau tidak kenapa-kenapa, tidak pernah kelihatan makannya, tidak pernah kelihatan buangnya. Zuhud luar biasa. Sangat langka bisa berkesempatan bicara dengan beliau karena beliau bertapa membisu puluhan tahun. Nah, suatu ketika saya bertanya dan beliau berkenan menjawab. Mbah Fanani, zuhud itu apa? Zuhud itu perilaku hidup yang tidak kelihatan kaya walaupun kaya, sederhana. Bahkan sampai kelihatan bukan orang yang berada, gitu, zuhud itu. Mbah Fanani itu orang tajir, orang pengasuh pondok pesantren di daerah Cirebon, orang berkecukupan. Zuhud itu apa, Mbah Fanani? Zuhud itu kalau dalam bahasa tasawufnya itu ketidakmelekatan, ya, melepaskan diri dari apapun yang melekat. Beliau menjawab begini: sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang kau tidak punya. Masih kurang modal buat sombong, Pak. Masih kurang bekal buat sombong, Bu. Sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang engkau tidak punya. Jika engkau menerima dan bersyukur, itulah kekayaan yang sejati. Ketidakpunyaan itu loh. Ketidakpunyaan itu kekayaan sejati atau perasaan tidak memiliki. Merasa kehilangan hanya dirasakan oleh yang merasa memiliki. Ya, kalau tidak punya perasaan memiliki, tidak punya perasaan kehilangan. Lah kamu kehilangan apa? Emang itu milikmu? Itu kan miliknya Allah, yang kau minta diberi atau tanpa kau minta diberi. Kok bisa kehilangan itu bagaimana? Kok playing as God? Sebanyak-banyak yang kau punya, masih lebih banyak yang tidak engkau punya. Sebanyak-banyak yang engkau bisa, masih lebih banyak yang engkau tidak bisa. Hidupnya enak banget, enteng banget. Faktornya bukan gue, faktornya Allah. Ya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Gus, hidup di Jakarta anak 5 gimana ngidupinya? Loh, kalau menurut saya rezekinya atas dasar kemampuan saya, pintunya saya saja, selesai urusan itu. Tapi masing-masing jiwa diberi Allah rezekinya. Ringan hidupnya. Sering dalam hidup kita ini, apalagi bisnismen, terutama saya tidak menyalahkan, atau orang yang suka hitung-hitungan, wah, rugi kita.
Saya akan nanya, ruginya di mana? Emang lu hidup modal berapa? Ada yang hidupnya modal? Ada? Yang senggama bapak ibumu, yang keluar sperma bapakmu, yang keluar ovum ibumu, nggak ada adanya, kamu nggak ada. Modalmu apa? Nol modalmu. Kalau modal nol, ruginya di mana? Ya, begitu lahir ceprot, dapat badan jasmaninya sempurna, dapat ruh, dapat ibu dan susu terbaik, dapat adan, dapat baju penghangat, dapat ini, dapat itu, dapat nama, dapat keluarga, dapat semua, kagak ada yang bayar orang lain. Modalmu berapa? Nggak ada modalnya, di mana ruginya? Maka singkirkan perasaan rugi. Yang ada itu untung. Persis orang Jawa itu hebat spiritualitasnya. Untung cuma kaki yang kena, tangan nggak apa-apa. Ya. Selamat. Untung terus orang Jawa ya. Karena cara pandang tidak ada kerugian dalam hidup kecuali wal asri. Innal insana lafi khusrin. Ya. Demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Maka kerugian itu berada di dalam waktu, bukan di dalam ruang. Ya. Jadi nggak ada ruginya. Duitmu pindah ke dompetku, nggak ada ruginya. Kan ikut. Ruginya adalah ikut ya, tolong ya, ikut kapan-kapan ya. Ya, biar gue nggak makan di persimpangan jalan. Nah, siapa tuh nasi lemak yang murah gitu? Aduh, malu-maluin. Ya. Ruginya adalah ketika uang itu berhenti di ruangan itu dan hilanglah waktu. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri atas 360 sendi. Sedekahnya 2 rakaat duha. 2 rakaat sholat duha itu menyedekahi 360 sendi dalam diri manusia. Nah, di antara sendi-sendi itu ada satu sendi yang paling gampang sakit. Ada yang tahu? Sendirian. Kasihan. Sendirian. Mantap gue. Tapi sendirian itu menjalani sifat-sifat Allah. Allah itu kayak ada temennya, ya. Di antara ciptaan Allah, segala sesuatu adalah ciptaan Allah yang selalu diciptakan berpasang-pasangan. Ada yang tidak ada pasangannya. Apa? Tahu? Jomblo. Oke, mantap. Ya. Satu lagi, yang diciptakan Allah tidak ada pasangan, sebagai penutup. Apa? Sekarang tidak ada pasangannya. Nanti, tadi, besok, kemarin, ya, masa depan, masa lalu. Tapi sekarang tidak ada pasangannya. Ini pintu masuk untuk memasuki wilayah spiritual. Jangan tunggu musim, jangan tunggu teman. Berangkatlah sendiri sekarang. Do the best once in a lifetime. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan lagi dong, lebih kencang buat profesor baru kita. Pantes. Aduh, luar biasa. Terima kasih Gus Chan, luar biasa ya. Jadi mungkin untuk final statementnya, kalau murid itu merangkum sih biasanya. Jadi dawuhnya dari profesor, muridnya ngerangkum gitu. Jadi kalau mau bicara dalam konteks tadi bagus banget gitu ya Ibu dan Bapak. Kalau pinjam dari perspektif tasawuf, dan kalau kita ngelihat semua perjalanan para nabi dan rasul, selalu pencerahan itu kaitannya sama gunung. Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro, bukit, gunung. Musa urusannya Tur Sina, betul nggak?
Sehingga kalimat atau kata gunung di dalam Al-Quran itu disebut sesuatu yang tinggi atau yang disebut dengan yang namanya higher self. Higher dalam bahasa tasawuf disebut langit gitu. Maka betul tadi, kalau kita bicara puasa menurut Al-Baqarah 183, puasa di 183 ini bukan untuk semua orang. Tapi untuk orang yang mulai sadar untuk terpanggil bukan karena keterpaksaan, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Makanya kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai jiwa yang terpanggil. Pertanyaannya, keterpanggilan jiwa kita barengan nggak? Seragam nggak? Maka satu Ramadan kita tuh nggak ada yang sama sebetulnya. Tapi secara festival, secara upacara, satu Ramadannya barengan kemarin. Jadi kalau kita bicara, saya selalu ulang-ulang, semoga Ramadan ini bukan hanya jadi bulan pesta kuliner gitu. Hanya ngomongin makan dan minum. Tapi pemahaman yang lebih dalam adalah ini latihan bersama untuk mendaki gunung bersama juga gitu intinya. Ini udah bener ya, nggak ada makanan minuman ya? Udah benar. Kering. Tapi kalau kata Gus Dur, orang baru sih. Gitu. Pertama, orang excited itu kata Gus Chan tadi bagus banget, begitu ke toko segala pengen dibeli. Segala pengen dibawa. Makanya menurut Ibnu Arabi, satu-satunya ibadah dalam rukun hidup tadi daya Islam ya, daya tahan tadi, cuman puasa yang berbeda dari yang lain. Ibnu Arabi bilang, semua ibadah yang lain disebut amalan, hanya puasa yang non-amalan. Semuanya mengerjakan, puasa tuh justru nggak ngapa-ngapain. Dan ibu dan bapak, puasa adalah ibadah yang nggak bisa flexing. Betul nggak? Syahadat bisa teriak, sholat bisa gini, zakat bisa foto, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nah, kiri memoto lah. Nggak, nggak. Kan ini ceritanya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, tapi followersnya tahu semua, gitu. Karena diposting. Haji bisa cekrek, tapi puasa, yang tadi Gus Chan bilang, sama kayak nafas. Ibadah yang nggak akan pernah bisa dapat validasi, karena kenapa? Non-amalan dan nggak bisa diflexingin gitu. Makanya puasa itu wilayahku kata Allah. Hadiahnya aku langsung gitu. Nah, saat mulai menyadari barangnya kebanyakan karena naik gunungnya tinggi, perlu dilepas-lepasin nggak kira-kira? Itu namanya saum. Karena untuk melangit kita perlu meringankan. Karena tubuh fisik kita bukan fitrah, jiwa kita bukan fitrah, maka yang non fitrah kalau bisa lepas-lepasin deh gitu. Maka Allah itu nggak makan nggak minum. Saat kita tidak makan dan tidak minum, kita lagi meng-Allah gitu. Allah itu tidak tidur. Saat kita mengurangi tidur, maka Gus Chan jarang tidur tuh. Karena saat kita tidak tidur, kita lagi meng-Allah gitu. Kita lagi pinjem pakaiannya Allah di situ. Maka di bulan Ramadan ini schedule kita diacak-acak gitu. Supaya yang asalnya udah jadi habits, kebiasaan, udah jadi autopilot, ini kita dibangunin beneran. Ayo dong, bangun dicepetin, makan diatur. Cuman masyarakat Islam di Indonesia khususnya yang saya tahu gitu, menghadapi bulan Ramadan tuh kayak sok-sokan happy gitu. Iya, Ramadan happy, pret banget gitu ya. Orang makan mau diatur kok, betul nggak Bu, Pak? Iya. Saat kita makan mau diatur, bahagia, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ih, suka nggak mau jujur gitu deh. Ini kita diatur-atur makan menyenangkan atau nggak menyenangkan? Enggak lah. Mendingan bebas makan, mendingan diatur. Bebas. Makanya Allah menggunakan kata wajib. Karena sesuatu yang diwajibkan, kamu pasti nggak suka ngerjainnya. Kalau kamu suka ngerjainnya, saya nggak harus ngewajibin lagi kata Allah gitu. Ini 3 hari 4 hari menuju Lebaran, happy nggak kira-kira? Happy, berarti nggak betah Ramadannya gitu ya. Pengen buru-buru udahan. Nah, nggak ada mbak. Sip ya. Jadi saat kita udah mulai ngelepasin tuh, yang profesional, kaos oblong, celana pendek, aqua 1. Dia udah zakah gitu. Zakah tuh bersih, zakah tuh ringan, zakah tuh naik gitu. Makanya kalau pinjam dalam perspektif pohon, semua pohon itu mencari cahaya. Tapi jangan lupa, pohon yang semakin tinggi, akarnya semakin ke dalam, ke kegelapan bumi, masuk lebih gelap. Maka hanya orang yang mendapatkan kegelapan yang dahsyat
yang akan disebut dan akan mendapatkan yang namanya cahaya. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu bapak belum gelap-gelap banget, susah sih. Maka kegelapan, suffering, penderitaan itu memanggil kita naik untuk ke langit gitu. Nah terakhir, kalau pinjam dari perspektif Jawa, suka tidak suka, mau tidak mau, semesta akan mentirakatkan kita gitu. Pilihannya cuma ada dua, kamu yang mentirakatkan diri, atau aku yang memaksa kamu untuk tirakat. Mendingan kita latihan gak makan gak minum, daripada udah sakit gak boleh makan gak boleh minum. Mendingan kita melepaskan dengan bersedekah, daripada harus diutus pencuri penyakit misalkan. Sehingga harapannya 2026 ini Ramadan menjadi tirakat bersama, yang 30 hari ini latihan bareng, lebih mudah, lebih simpel, karena kenapa? Semua orang melakukannya. Tapi the truth Ramadan, the real Ramadan, justru terjadi pada saat 1 Syawal. Karena Ramadan untuk orang umum 30 hari, untuk orang khusus, bil khusus, wal khusus, itu seumur hidup gitu. Jadi semoga Ibu dan Bapak kita mulai menyadari, Ibu Bapak tadi Gus Chan ngomong ada gini-gininya nggak? Oh, ada nggak? Indikator Lailatul Qadar terbaik itu adalah vokal yang terakhir. A masih dah. Kalau A itu masih komplain. Masih rada jijik. Ngebully itu. Ada tegang-tegang. Tapi begitu udah ada O-nya nggak barusan? Ada enlighten nggak? O-nya itu dari luar atau dari dalam? O-nya itu sebetulnya udah ada atau belum? Udah dong. Maka Profesor Chandra Malik, saya ulang ya, kurang. Profesor Dr. Chandra Malik. Yang sopan. Itu kayak ngegas ya. Maka Profesor Dr. Chandra Malik hanya menjadi keberadaan untuk menjadi bidan untuk melahirkan kesadaran dan cahaya di dalam diri kita masing-masing. So, tepuk tangan buat Profesor Dr. Chandra Malik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya juga harus sidang. Nah, jam 1 harus sidang. Jadi iya, saya harus ke satu universitas untuk diutus sama profesor. Yang rajin ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hening sejenak. Tadi kata Chandra Malik, sendiri dan sekarang. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Gus, suun Gus. Hatur suun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.